Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan dalam kita menjalankan puasa juga di bulan Ramadan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yang bisa membedakan antara yang hak dan bisa membedakan antara yang batil. Pemirsa sekalian yang saya hormati, kita melihat bahwasanya pada tahun-tahun ini, pada bulan-bulan ini terjadi banyak kerusakan diakibatkan oleh ulah manusia, baik yang berupa banjir, yang berupa gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Banjir berada di mana-mana, diakibatkan karena kerusakan hutan yang tidak bisa dibendung lagi. Perencanaan dengan reboisasi pun juga belum bisa mengatasi banjir yang semakin lama semakin besar dan banyak korban yang tidak sedikit, baik harta, benda, nyawa maupun yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam surat dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah, dengan mensucikan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Di sini jelas bahwasanya kita manusia sebagai khalifah, sebagai utusan yang ada di muka bumi ini, segendanya untuk menjaga alam, agar kita untuk anak cucu kita sampai pada anak cucu yang akan datang ini bisa menjaga, merawat alam ini tetap seimbang. Karena pada akhir-akhir ini alam sudah mulai tidak bersahabat dengan kita, dengan banyaknya peristiwa-peristiwa
yang telah terjadi di Indonesia ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada kita sebagai khalifah untuk memperbaiki alam, terutama hutan, untuk direboisasi, penanaman kembali, baik itu tanaman jati maupun tanaman-tanaman yang lain yang bisa menyerap air hujan yang terus-menerus di akhir-akhir ini semakin lama semakin deras. Maka dari itu malaikat pun protes. Kenapa menciptakan manusia, apakah nanti tidak membuat tumpah darah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pada pertanyaan malaikat. Karena malaikat sudah setiap saat, setiap waktu untuk bertasbih, untuk memuji kepada Allah. Allah pun menjawab bahwasanya aku lebih mengetahui daripada kamu. Maka dari itu, dengan adanya pelestarian alam, baik itu penanaman kembali, menjaga lebih serius untuk kita laksanakan. Karena apa? Karena nantinya itu bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada cucu-cucu kita yang akan datang, agar tidak mengalami hal yang sama pada tahun-tahun ini. Terutama kerusakan daripada alam yang semakin lama semakin memprihatinkan di depan mata kita. Banjir berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, Dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Disinilah kita bisa menjaga alam agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Dan musibah yang ada di negara kita ini lekas untuk dicabut oleh Allah, terutama banjir dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan keterangan yang lebih bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.